Halo teman-teman, kembali lagi di Kreavo Talk eksklusif, bincang hangat makin akrab. Ya, hari ini kita bakalan bincang-bincang asik dengan tema bersama mengeksplorasi bangkitkan wisata Cilacap. Oke. Sesuai dengan tema kita nih hari ini tentang wisata, tentunya kita bakalan menghadirkan narasumber yang lagi hangat-hangatnya di Cilacap. Dan hari ini kita kedatangan 4 tamu spesial dari Mas Mbak Duta Wisata Kabupaten Cilacap tahun 2020 dan tahun 2022. Ya, di sebelah saya saat ini sudah kedatangan 2 Mas Mbak ya dari Duta Wisata tahun 2020, betul? Oke, bersama dengan ini kita akan menghangatkan suasana ditemani dengan Greg Chocolate and Coffee dan Kebab Markup. Awali akrab dengan Markup. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Fitri dan Mas Marcel yang telah berkenan hadir di Kreavo. Dan bagaimana kabar Mbak Mas pada hari ini? Alhamdulillah. Baik. Oke. Ya, energi positif ya buat kita semua. Pasti pengen tahu nih apa sih Duta Wisata itu. Kemudian mungkin nih dari Mas maupun Mbak Fitri bisa sharing-sharing ya sama teman-teman Kreavo, gimana sih menjadi seorang Duta Wisata? Boleh dijelaskan? Mungkin dari Mas Marcel dulu boleh? Jadi Duta Wisata ini gampangannya itu kita sebagai kayak istilahnya selebgram Cilacap. Selebgramnya Cilacap ya, oke. Kita di sini tugasnya Duta Wisata ada 3. Yang pertama mempromosikan, yang kedua mengedukasi, dan yang ketiga ini mensosialisasikan wisata. Jadi Duta Wisata tugasnya hanya sebatas itu. Jadi kalau teman-teman di Cilacap ingin lebih mengenal wisata di Cilacap atau lebih ingin mensosialisasikan atau mempamerkan wisata-wisata di Cilacap, Duta Wisata ini cocok banget nih untuk para kalian yang mau daftar di Duta Wisata, berminat gitu. Wow, jadi tugas utama dari seorang Duta Wisata ya, Mas Marcel ya. Kita bisa ambil 3 tadi itu ya. Betul. Tugas utama dari Duta Wisata. Oke, kemudian mungkin dari Mbak Fitri ya. Ini masih sambil kenalan ya, agak lupa biasanya. Oke. Bagaimana sih perasaan atau kesan Mbak Fitri ketika menjadi atau dinobatkan sebagai Duta Wisata? Oke, untuk perasaannya sih sebenarnya nggak nyangka sih ya. Soalnya kan teman-teman kita tahu bahwasanya kalau ikut Pigeon itu karakteristik itu yang tinggi, putih, mulus gitu kan. Dan sebenarnya waktu mau daftar itu cukup insecure gitu. Ya namanya juga manusia kan. Karena kalau dilihat dari fisik Fitri juga nggak terlalu tinggi kan, masih nggak masuk 160 malah. Tapi mungkin karena memang ada ketentuan lain yang bisa Fitri lakukan dan akhirnya bisa masuk seleksi dan akhirnya dinobatkan menjadi Duta Intelijensi. Duta Intelijensi itu ini bagian kayak pengetahuan nantinya itu kayak bakal mengedukasi dan mensosialisasikan mengenai Duta Wisata di Cilacap. Karena memang bahwasanya motivasi untuk mengikuti Duta Wisata awalnya kan memang karena pengen ikut serta untuk mempromosikan wisata di Cilacap. Karena kalau kita tahu kan sektor pariwisata itu kan merupakan salah satu sektor yang dapat meningkatkan ekonomi di suatu wilayah gitu. Betul kan sekali, nah maka dari itu gimana nih caranya nih kayak baik saya maupun Marcel jadi remaja yang berguna nih buat Kabupaten Cilacap. Nah salah satunya dengan ikut Duta Wisata. Kita kan juga bakal tahu wisata di Cilacap ya kan. Iya, mulai betul juga sekali, Mbak. nambah relasi dan banyak manfaat lainnya. Pokoknya waktu dinobatkan tuh benar-benar senang sih. Itu perasaan dari Mbak Fitri sendiri ya, bahwa menjadi Duta Wisata itu pada intinya itu tidak perlu good looking ya, atau kita punya intelijensi, punya keterampilan dan skill, pokoknya nggak perlu insecure dengan diri sendiri. Oke, percaya diri ya kesimpulannya Mbak Fitri. Ya, secara nggak langsung tadi Mbak Fitri menyebutkan motivasi ikut Duta Wisata. Kalau dari Mas Marcel sendiri motivasinya apa Mas Marcel untuk tergugah semangatnya mengikuti Duta Wisata? Kalau saya secara pribadi sih awalnya ini ikut Duta Wisata, saya malah
nggak tahu sama sekali tentang duta wisata. Oh, Jadi asing ya Mas ya? Iya, masih asing. Awam gitu ya di Mas Marcel. Ya, kebetulan Mbak Fitri dan guru nyuruh saya buat, "Sel, ayo coba daftar duta wisata." Support system ya Mas ya. Iya. Oke. Akhirnya saya tertarik, terus akhirnya baru daftar di situ, memenuhi persyaratan segala macam, proses seleksi udah dilewatin. Kebetulan lagi. Awalnya saya pun maksudnya tidak terlalu ambisius untuk jadi juara. Betul sekali. Tapi kebetulan saya dapat nominasi wakil 3. Iya. Wakil 3 Ya, duta wisata. Wakil 3 duta wisata. Jadi di duta wisata itu nominasinya yang pertama ada Mas Mbak Cilacap. Mas Mbak Cilacap. Ya, itu yang nanti Mewakili ya. mewakili Jadi Cilacap dan oke. berjenjang bisa ke provinsi. Oke. Kemudian ada wakil 1, wakil satu. 2 dan wakil 3. Dan ada juara atribut. Mm-mm. Juara atribut itu meliputi Mbak Fitri, Termasuk tadi ya Mbak Intelijensia. dan juara Oke. favorit. Oh, Ya, dan begitu. kebetulan saya di duta wakil 3. Mm-mm. Gitu. Oh, jadi proses seleksinya pun ada masing-masing jajaran gitu Iya. ya, Mas Marcel, Mbak Fitri. Oke. Mungkin next ya, Mbak. Mas, Oke. aku mau tanya lagi nih. Kalian di Duta Wisata sudah berjalan 1 tahun. 2 tahun ini ya, malah ya 2 tahun ini karena dinobatkan dari tahun 2020. Oke. Selama masa jabatan atau selama masa tahun-tahun terakhir ini program apa sih yang ditawarkan kepada masyarakat mungkin selaku menjadi duta wisata dari Mbak Fitri maupun Mas Marcel? Ya, apa aja gitu programnya? Jadi sebelum kita mengikuti duta wisata kan memang kita memiliki program kerja ya yang ditawarkan. Tapi Iya, betul. memang kalau misalkan kita tidak juara, ya kita mengikuti program kerja yang menjadi juaranya ya. Iya. Mas Mbak Duta Wisata tahun 2020 itu kan ada Mbak Bila dan Mas Bana. Nah, kebetulan Mas Bana itu memiliki program Jala Bumi. Jala Bumi. Jala Bumi. Apa Jadi, itu program Jala Kalau Bumi? Jala Bumi itu kalau kita kalau kita ulik ya, Iya, betul. jala itu artinya air, kalau Air. bumi itu artinya daratan. Yang mana arti ini tuh diambil dari letak geografis di Kabupaten Cilacap kan, Betul. yang mana air dan juga daratan. Iya, betul gitu. sekali. Nah, Kreatif ya, Mbak, untuk Dan programnya. Dari program ini tuh sebenarnya ini membuat video series gitu. Jadi nanti Mas Bana, Mbak Bila dan teman-teman Duta Wisata tahun 2020 tuh rencananya akan melakukan shoot video di beberapa Destinasi. betul, di Kabupaten Oke, Cilacap iya. yang nantinya akan diupload gitu di media sebagai media promosi. Kalau di Cilacap tuh sebenarnya wisatanya banyak gitu dan menarik gitu kan. Ternyata ya, Mbak ya. Tapi ternyata memang kita sudah mulai proses ya Udah, sebenarnya ya. sudah, ya. Cuma memang ada Nice. beberapa kendala karena waktu itu masih pandemi, masih Betul dibatasi, sekali. kemudian dananya juga. Akhirnya ada beberapa kendala sehingga tidak bisa dilanjutkan, terpending. Tapi memang sudah ada di-upload beberapa video yang mana Mas Bana dan Mbak Bila mempromosikan wisata di Cilacap gitu. Ya, jadi sejauh ini programnya sudah terlaksana begitu ya, sudah Mbak ya. terlaksana. Khususnya untuk mendukung destinasi wisata yang mungkin masih sangat terpuruk gitu Betul, ya, masih belum terpencil. Nah, betul terpencil, belum belum diketahui dikenal banyak masyarakat. orang. Betul banget ya, itulah duta wisata gitu ya, Iya. Mbak. Oke, sebagai role model. Betul. Oke, selanjutnya adalah mengenai proses dan hasil realisasi dari program tersebut. Tentunya kan mungkin Mbak Fitri dan Mas Marcel tahu ya, ada beberapa tantangan yang dihadapi. Ya, khususnya mungkin kalian selaku tim dari Mas Mbak Duta Wisata yang inti gitu ya, apa sih yang menjadi tantangan di Cilacap ini khususnya mengenai wisata gitu? Oke, untuk wisata ya, Sel, kalau misalnya kita bahas tentang wisata kan sebenarnya banyak nih Mbak generasi muda yang kurang memperhatikan wisata ya gitu. Masih acuh ya, Mbak? Masih acuh, kadang aja kalau ke wisata tuh masih buang sampah sembarangan gitu Betul. nggak sih? Dan banyak yang cuma ke tempat wisata sekedar berfoto doang gitu kan. Tapi mereka kurang tahu nih value-nya kalau kita berwisata tuh apa gitu kan. Betul, Jadi ya. sebenarnya kalau misalkan kita ulik lagi, kalau misalkan menjadi duta wisata ya sebenarnya tugasnya adalah mensosialisasikan program kerjanya, yaitu memang banyak banget kendala karena memang waktu itu kan masih pandemi ya, kemudian dananya betul. juga Terbatas. banget. Iya. Jadinya memang ada beberapa kendala yang membuat kita tuh
kurang Susah bisa untuk maksimal, bergerak, iya. kurang Oke. maksimal juga pada saat itu. Tapi ada solusinya karena waktu itu Iya, betul. walaupun nggak berjalan dengan apa yang kita inginkan, tapi masih bisa nih kita bikin kayak video-video potongan-potongan kecil kayak video Oh, iya, TikTok betul. atau mungkin Kak Mas Bana dan Mbak Bila sering juga melakukan live Instagram yang mana nantinya mengedukasi, walaupun memang program yang kita sudah rencanakan Jala Bumi itu tidak bisa terrealisasikan Tertunda dengan ya, Mbak. dengan sempurna, tapi masih ada nih kita punya solusi lain untuk mempromosikan dengan cara yang lain seperti video pendek, kemudian ada juga sosialisasi di live Instagram gitu. Yang penting apa yang sudah kita harapkan untuk mempromosikan wisata di Cilacap itu tetap terrealisasikan, hanya saja platformnya yang berbeda. Betul, iya, sebagai solusi tentunya Betul. ya Mbak Mas ya, tentang tantangan yang sudah dihadapi apalagi masa pandemi begitu ya Mas Mbak. Oke. Jadi kita tetap harus berkreasi ya Mbak, Betul. walaupun gerak kita dibatasi oleh Covid, peraturan pemerintah. Jadi semasa Mas Mbak Duta Wisata tahun 2020 ini menjalankan tugasnya ya tetap memikirkan solusi kreatif Solusi, begitu ya Mbak ya. Oke, kemudian mungkin nih selama kita tahu sebelum pandemi mungkin ada beberapa wisata yang masih buka dan apa sih tanggapan dari Mas Marcel tentang pungli atau tiket Oh, tiket tiketing. di HTM-nya untuk wisata dan tiket parkir itu gimana pendapat dari Mas Marcel sendiri? Oke, kalau dari pendapat saya sebenarnya kan semua pariwisata ini sudah dikelola dengan Disporapar ya. Iya, betul. Baik secara tiketing masuknya dan segala macamnya sudah dikoordinasikan dari Disporapar. Tapi mungkin masyarakat sekitar ini ibaratnya merasa kurang dilibatkan Oh, oleh gitu, Disporapar. iya. Akhirnya yang menyebabkan pungli-pungli itu terjadi. Gitu tanggapan Oke. saya. Jadi mungkin untuk kedepannya Disporapar dan masyarakat sekitar khususnya yang berlokasi di pariwisata tersebut melakukan diskusi lebih dalam. dengan Oke, masyarakat sekitar. semoga dengan adanya Duta Wisata ini bisa menyalurkan aspirasi Iya, ya betul. untuk memperbaiki mungkin tatanan-tatanan yang sudah ada tetapi kurang baik begitu ya Iya. Mbak Kurang Fitri, baik, betul. Mas Marcel. Oke, selanjutnya boleh tanya lagi ya tentang tanggapan wisata musiman nih, apalagi selama masa Covid. Iya. Iya, wisata musiman kayak wah ini booming tapi 2 bulan kemudian terpuruk Iya. lagi. Gimana Mbak Fitri atau Mas Marcel, silahkan tanggapan tentang wisata musiman? Kalau wisata musiman itu kan berarti yang memang awalnya rame karena booming, habis Iya, itu betul. lama sepi gitu Oke. kan. Memang sih waktu zaman-zamannya COVID itu kan memang kita cuma mengandalkan platform media gitu kan untuk mempromosikan nih biar banyak yang tahu oh ternyata di sini ada tempat ini nih menarik gitu kan. Betul, Tapi iya. makin lama orang-orang sudah kesana dan akhirnya udah nggak booming lagi. Dan menurut saya sih memang hal itu wajar ya. Tapi sebenarnya itu PR lagi ke tempat wisatanya dan bagaimana Betul. cara pengelolaannya. Kalau Iya. misalkan wisata itu kan ada Sabta Pesona ya, yang mana Sabta Pesona itu kan ada bagian keamanan, kemudian ada juga keindahan, ketertiban, kebersihan dan juga kenangan ya. Berarti bagaimana caranya masyarakat yang mengelola wisata tersebut itu memperhatikan Sabta Pesonanya dengan baik. Misalkan nih membuat inovasi-inovasi baru, kayak misalkan membuat spot foto yang lebih menarik, Iya, biar betul. pengunjungnya Yang disukai Heeh, banyak warga. biar pengunjungnya Iya. kayak oh ternyata di sini ada tempat spot foto yang menarik nih, kita kesana lagi Balik yuk. lagi. Atau membuat kenangan kayak misalkan kita kalau ke tempat wisata kan nggak cuma pengen wisata doang ya, tapi pengen bawa kenangannya nih biar di rumah tuh kita bisa nginget oh aku kemarin beli gantungan kunci di sini nih gitu Iya, kan, betul. pamer ke teman-teman gitu kan. Nah itu bisa juga nih dari sana pengelolaannya tuh kayak bikin suatu kenang-kenangan atau suatu yang bisa menyentuh Iya, hati betul. para wisatawan Membekas. gitu. Jadi kembali lagi sih sebenarnya kalau wisata musiman memang wajar ya. Wajar. Bagaimana caranya seorang pengelola yang mau mengelola wisata Wisata tersebut bisa mengelolanya dengan baik sehingga membuat inovasi-inovasi baru yang membuat para wisatawan tuh terus tertarik kayak gitu. Iya, pada intinya tadi seperti Sabta Pesona Iya. ya. Sabta Pesona, betul. Layaknya manajemennya harus dikembangkan lagi Betul. begitu ya Mbak ya, dan tentunya mengikuti perkembangan zaman dong, Betul. ya nggak sih?
Kemarin kan ada wisata baru ya. Iya. Havana Havana Hills. Hills. Oke, itu udah bagus ya Mbak Itu ya. udah bagus juga, banyak juga yang mempromosikan dan memang kekinian sekali gitu kan. Jadi banyak yang datang ke sana gitu. Oke, terima kasih kepada Mbak Fitri dan Ya. Mas Marcel selaku Duta Wisata tahun 2020 atas sharing-sharingnya bersama kita tim Kreavo terkait program dan tantangan apa saja yang dialami selama tahun jabatan Mas Mbak Duta Wisata ya, begitu. Betul. Tentunya banyak hikmah yang kita ambil ya, terutama di masa-masa pandemi. Oke, untuk sesi selanjutnya adalah sesi absurd moment. Absurd moment. Iya, kita bisa Oke. sebut dengan absurd moment. Jadi Oke. tahta saya akan diambil alih oleh sesi Yasin begitu ya, Iya. Mbak. Saya pamit Oke, undur baik. diri untuk sementara Oke. untuk break dan saya panggilkan untuk Kak Yasin, silahkan. Ya, Iya. oke. Jadi mbaknya itu Duta Wisata Cilacap ya mbak? Iya, Iya, betul. betul. Gitu. Berarti mbaknya itu yang itu bukan sih yang meromosiin Cilacap gitu? Iya, Iya. wisatanya. Wisatanya tapi Promosinya itu pakai cara apa tuh mbak? Apakah dengan cara joget-joget di TikTok atau gimana tuh? Dengan cara naik karpet Aladin sih. Oh, enggak. Jadi promosi gimana ya, Sel? lewat media sosial. Media sosial, kita bisa terus juga. kita juga mengedukasi ke tempatnya langsung, melihat iya. bagaimana kondisi masyarakatnya seperti itu. iya. Mm-mm. Pernah nggak mbak? Kenapa? Mbak itu nginterview ke orang-orang. Mm-mm. Kenapa kok wisata Cilacap itu kadang ada yang kurang apa ya? Terkenal? Iya, kurang terkenal. Pernah nggak? Pernah sih, pernah tanya. Iya, Kenapa? ya mungkin itu karena itu mbak, Apa? karena ada suatu namanya ada tikusnya mbak di situ. Tikus? Tikus. Iya, Tikus apaan tuh? Tikus. iya. Iya. Tikus. Iya. Apa nih? Konotasinya beda nih. Iya. 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 Jadi gara-gara itu Mm-mm. jadi kurang auranya kurang terpancar. Iya. Iya gitu. Karena banyak tikusnya. Iya. Oke. Iya. Iya. Terus gimana tuh ngilanginnya? Ngilanginnya itu Mm-mm. dengan edukasi sejak dini. Oh. Iya. 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 Ya begitu. Berarti mengedukasi masyarakat buat nggak jadi tikus atau gimana nih? Iya, Iya. karena Aam. kita ini sebaiknya itu jadi manusia aja. Manusia aja. Iya. Baik. Betul. Betul. Asik. Betul. Iya. Ini berasa kayak lagi diwawancara Pak Bupati Iya, saya. Pak. Iya. Sudah cocok sekali, Masya Allah. Masya Allah. Iya. Terus apa? Ada lagi nggak nih pertanyaannya? Ya. Mbak tahu nggak Mbak bahasa Inggrisnya pintu? Door? Tak kaget. Masuk. Iya. Tahu nggak? Bahasa Inggrisnya biru apa? Lu. Bahasa Inggrisnya buku apa? Buk. Kalau orang nggak bisa berenang apa bahasa Inggrisnya? Apa tuh? Bulubuk dong. Burung apa yang selalu menolak? Burung apa tuh? Gagak lah. Oh iya. Gagak gitu kan? Iya. Ya, Tahu aku nggak nggak? tahu aja. Tahu nggak Mbak? Nyebelin banget, nggak Bang? Tahu nggak Mbak kalau Kenapa? eh, kalau ada nenek-nenek ya Heeh. jatuh ke sungai di Cilacap ya, itu nanti keluarnya di mana Mbak? Ngambang. Enggak, salah. Apa? Di koran. Oh iya. Oh iya. Betul. Keren. Iya. Genius. Dan Iya. juga ya, keren juga. Iya. Baik, mungkin demikian tadi cerita absurd dari saya dan Mbak dan Mas ini. Ya. Dan Mbak Pamela yang cantik akan kembali mengisi Asik. tata Siap, di sini. Oke. Ya, mungkin kembali lagi. Ya, sampai jumpa. Masuknya apa?
Baik, kembali ke monitor ya Mbak Fitri dan Mas Marcel. Yep. Tidak terasa kita sudah memasuki penghujung acara nih. Oke, mungkin dari Mbak Fitri maupun Mas Marcel ada punya closing statement yang akan diberikan kepada teman-teman Kreavo. Dipersilahkan Mbak Fitri terlebih dahulu, boleh? Oke, kepada teman-teman Kreavo semuanya ya, pesannya sih singkat aja. Yang penting buat teman-teman nih yang memang berminat ingin mengikuti duta wisata, nggak apa-apa, nggak usah insecure dulu, kita coba dulu, karena memang bahwasanya semuanya memang ada prosesnya ya. Dan kalau misalkan teman-teman akan bergabung dan nantinya memang bisa menjadi pengurus, akan jauh lebih baik dan bisa bermanfaat bagi banyak masyarakat dan bisa Betul. lebih belajar dan mendapatkan pengalaman yang banyak gitu. Oke, kalau dari Mas Marcel sendiri nih, apa closing statement untuk audiens teman-teman Kreavo? Oke. Teman-teman Kreavo yang di rumah, khususnya kepada remaja yang seumuran saya ya, teruslah bermanfaat untuk sesama dan jangan pernah menyerah untuk mengupgrade diri untuk jadi yang lebih baik lagi. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih Mbak Fitri dan Mas Marcel atas closing statement untuk kita. Semoga memotivasi ya. Yap. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Bye-bye Bye. teman-teman.